saya lihat saksi tadi tidak memahami apa yang harus dia hanya berdasarkan data yang dia peroleh dari yang PT yang dia bela gitu. Tapi bagaimana fakta lapangan sama sekali tidak tahu. Itu yang saya tanggapi tadi. Pada seluruh teman-teman kita harus semangat dulu, ya. Ya. Jangan goyah ya, tetap semangat. Kita lawan kejoliman ya. Oke, dengan data. Kita siap adu data atas dasar hak kepemilikan awal secara terbuka. Ya, nanti ini kita viralkan ke seluruh rakyat Indonesia. Bahwa PT SAA itu kapan mengambil tanah saya? PT SAA nggak pernah mengambil tanah. PT SAA membeli tanah dari DMJ, Pak. Membeli. PT SAA membeli. Oke. Saya kembali. Saya beli tahun 2006 dan itu langsung saya urus. Saya pakai. Tidak ada siapapun situ. Tidak ada BMJ, tidak ada siapa dalam macam. Nanti saya akan tunjukkan. Saya tanya lagi. Tadi Anda katakan bahwa tidak tahu kapan peralihannya. Tapi kami punya data menyatakan bahwa PTSN. Oke. Siap. Jadi tanggapan kali yang tanggapan saya pertanyaan. Apa yang tidak benar? Oke. Saya pikir bahwa PT SSA tidak benar ya kalau itu membeli memang akte 158 tanggal 9 November 2010 dan perdamaiannya dengan Abdul Hamid itu tanggal berapa tadi? Ya, akte perdamaiannya tanggal berapa? Agustus, kayaknya. Agustus. Aneh. Nah, dan saya membeli dari Hamid itu adalah 2006. Dan surat-surat sampai detik ini saya pegang. Tidak ada satupun yang keluar dari itu. Itu nggak benar itu. Hah? Itu yang nggak benar. Itu dia benar ya. Jadi kalau you bilang itu tadi diserahkan tidak. Tapi kalau Polda Metro Jaya nahan dari 2005 sampai oke. Itu tidak betul ya. Karena suratnya ada sama saya. Semua yang asli. Itu yang kedua. Bahwa tadi Anda menyatakan Girik 391 ya kan sudah putus sampai dengan Mahkamah Agung kan? Saya nggak tahu Giriknya, tapi perkara Rais ya itu ya saya ingatkan itu punya Rais. Itu yang 1.400, tapi yang 6.000 tidak. Saya nggak tahu. Ya, dan itu semua you ambil. Oke, dah. Ya. Ya. Saya nggak tahu. Saya cukup. Tetap. Ada satu pertanyaan lagi. Ini Girik 1906 dan Girik 5047 yang 906 adalah transaksi dengan Gunung Rela. Ya, betul kan? Dengan Pak Hamid. Ya. Dan yang tadi edisi itu adalah dengan saya yang 5047. Oke. Nah, ya oke. Pertanyaan saya sangat simpel. Ya. Kenapa yang diperkarakan semua yang punya Girik yang sudah mati?
Yang masih hidup tidak, yang 390. Saya nggak tahu kalau itu mati atau ini. Saya nggak tahu. Ya enggak, ya kalau enggak. Oh, ya sudah. Bukan giring mati. Orangnya, pemilik giringnya. Saya nggak tahu. Kalau dia mati meninggal atau masih hidup saya nggak tahu. Saya nggak tahu dia meninggal atau hidup. Pintar dia perkara ya. Perkara dia udah mati. Dia kerja. Ijazah. Sama yang mulia, satu paket. Ibu nggak tahu apa-apa yang mulia. Beliau Kalau ini nggak tahu apa saja. Nggak tahu. Saya nggak tahu apa-apa. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih bisa. Karena mengingat ini panjangnya ini kita melihat sendiri sidang selalu tertunda-tunda. Yang kedua, ini saksi kita tidak tahu itikat baiknya mau hadir jangan sampai mempersulit, memperpanjang penderitaan klien kami di dalam penjara. Jadi kalau boleh saya meminta penangguhan ini seperti umumnya perkara-perkara, karena ini bukan perkara koruptor, bukan perkara yang membahayakan negara. Jadi kami mohon sekali lagi yang mulia, kiranya supaya tidak terhambat juga persidangan, dan kami sudah ada memberikan jaminan. Kami semua pengacaranya dan keluarganya memberi jaminan 1 jam sebelum persidangan sudah harus standby di persidangan yang mulia. Karena salah satu alasan untuk melakukan penahanan adalah mempersulit jalannya persidangan, menghilangkan barang bukti yang mulia, dan itu insya Allah tidak ada, akan kita akan tanggung jawab semuanya. Dan sudah ada juga anggota DPR RI merelakan diri memberikan jaminan bahwa Budi Harjo dan Ibu Nurlela ini tidak akan melarikan diri, tidak akan mempersulit jalannya persidangan, tidak akan menghilangkan barang bukti, dan tidak akan melakukan perbuatan yang sama. Karena saya bilang tidak melakukan karena sama sekali dia tidak pernah melakukan pemalsuan, tidak pernah menggunakan pemalsuan, tidak pernah menempatkan keterangan palsu dalam autentik. Demikian yang mulia. Terima kasih. Semoga yang mulia yang berkenan. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Yang mulia. Jangan terlalu lama yang mulia, kasihan yang mulia. Mohon izin ya mulia, ada anak yang harus diurus di rumah. Mohon izin. Sidang saudnya di minggu depan ya Bang. Besok sesuai Mudah-mudahan jadwal. penangguhannya besok. Nih. Sebulan. Ya 1 bulan. Tunda 1 bulan yang mulia. Ini terlalu lama yang mulia, 1 bulan. Tanggapannya Pak terhadap saksi tadi Pak, tanggapan terhadap saksi. Saya lihat saksi tadi tidak memahami apa yang harus dia hanya berdasarkan data yang dia peroleh dari yang dia bela gitu. Tapi bagaimana fakta lapangan sama sekali tidak tahu. Itu yang saya tanggapi tadi. Pada seluruh teman-teman kita harus semangat tuh, ya. Jangan goyah ya, tetap semangat. Kita lawan kejoliman ya. Oke, dengan data. Kita siap adu data atas dasar hak kepemilikan awal secara terbuka. Ya, nanti ini kita viralkan ke seluruh rakyat Indonesia. Tanggapan tadi, yaitu semua itu sudah dibantahkan mengenai alat-alat buktinya semuanya. Ya, yang paling aneh sebenarnya, sederhana sebenarnya perkara ini, ya, itu adanya Hesa AGB yang 1633 itu muncul sebelum munculnya PT-nya. Jadi sama dengan antara anak duluan, anaknya lahir daripada ibunya. Itulah yang harus kita ketahui. Sebenarnya perkara ini sederhana sekali sebenarnya. Dengan pasal 263 dengan 266 cukup itu saja. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf terhadap penetapan tersangka dan penahanan terhadap SK Budi Harjo bersama istri. Karena dia pembeli beritikat baik dan penyidik tidak bisa menjawab apa yang dipalsukan. Dan ada buktinya, siapa yang disuruh, tidak ada buktinya, dan
di mana dilakukan atau autentik yang mana yang dipalsukan, tidak ada. Jadi saya menyatakan bahwa kriminalisasi 100%, seandainya bisa 1000%, 1000% ini kriminalisasi, dan mudah-mudahan majelis hakim berkenan mengabulkan kita permohonan penangguhan agar kemerdekaan, perampasan kemerdekaan ini melalui kriminalisasi oleh penyidik Polda Metro Jaya dan jaksa penuntut umum DKI bisa tidak diaminkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menangani perkara ini. Mudah-mudahan hakim diselamatkan dari dosa-dosa terhadap kriminalisasi ini. Dan satu lagi, kami dari tim PH siap adu data. Siap adu data. Ya, seperti yang ditawarkan oleh pengacara sebelah, kita siap adu data. Kapan, di mana, kita siap adu data. Karena di pengadilan ini kita terbatas. Ya, semoga kebenaran menjadi milik kita. ini ada satu. Bahkan Wak, ini. Baik, ini terima kasih rekan-rekan media ya sudah hadir dan meliput jalannya persidangan hari ini. Maskernya dibuka, Kak. Buka ganteng gitu. Kan ganteng gitu. Mudah-mudahan nanti proses berjalannya persidangan mungkin bisa terus dikawal sehingga nanti akhirnya putusan dari majelis hakim itu putusannya yang bermuara kepada keputusan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, yang berkeadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu saja dari kami. Cukup mungkin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.